Kirim rudal nuklir, Rusia siap bantu Indonesia kembangkan senjata mematikan. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan, ini sebuah berita yang baik, terutama melalui jalur laut. Tadi sekali lagi Presiden Putin sudah memberikan jaminannya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Istana Kremlin Juli lalu. Keduanya langsung melakukan pertemuan TT di ruang upacara kenegaraan Istana Kremlin. Ada sejumlah isu yang dibahas, salah satunya adalah pengembangan industri tenaga nuklir di Indonesia. Putin berkata ia akan membawa senjata berkekuatan nuklir ke Indonesia sebagai tujuan memberikan contoh yang maksimal bagi Indonesia untuk memproduksi senjata nuklir. Secara spesifik, Putin juga mengatakan bahwa banyak perusahaan Rusia beroperasi di Indonesia dan akan ada ketertarikan untuk mengembangkan industri tenaga nuklir nasional. Dengan pengalaman unik, kompetensi, dan juga teknologi yang tak tertandingi, Rosatom State Corporation juga tersedia berbagai bagian dalam proyek bersama, termasuk proyek yang terkait dengan penggunaan non-energi teknologi nuklir di bidang pertahanan kedaulatan negara, kata Putin. Putin menyampaikan bahwa Rusia telah memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Indonesia selama beberapa dekade. Rusia juga telah membantu Indonesia membangun kenegaraan dan memperkuat posisi Republik Muda di kancah internasional. Di sisi lain, sebelum Presiden Jokowi berkunjung ke Rusia, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobiyeva juga pernah mengatakan Moskow siap membantu Jakarta dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Ia mengatakan Rusia memiliki pengalaman dalam membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Jika Indonesia memutuskan ingin memiliki sumber energi berbasis nuklir, kami dengan senang hati akan membantu. Karena kami memiliki pengalaman seperti India, yaitu memiliki proyek di 12 negara seperti India, Bangladesh, Uzbekistan, Turki, dan lainnya. Dia kemudian mengatakan bahwa Moskow telah meningkatkan keamanan di setiap fasilitas nuklir yang mereka bangun, baik di dalam maupun luar negeri. Teknologi kami sangat aman, tingkat keamanannya 5 kali lebih tinggi dari Chernobyl dan juga Fukushima, yang mana merupakan proyek yang sudah tua. Tidak ada insiden besar setelah Chernobyl dan 20% dari listrik Rusia dipasok oleh pembangkit listrik tenaga nuklir. Selain itu, masyarakat Rusia tidak memiliki penolakan atas penggunaan energi nuklir untuk tujuan baik. Ketika pemerintah Indonesia mengambil keputusan ini, kami siap untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Di kesempatan yang sama, ia juga mengatakan Rusia siap memberikan pelatihan kepada calon kosmonot Indonesia. Jika Indonesia ingin kami melatih seorang kosmonot, kami siap melakukannya. Ia mengatakan Rusia telah melatih sejumlah kosmonot dari negara tetangga Indonesia seperti Malaysia dan Vietnam, dan mereka juga telah melakukan misi luar angkasa. Tapi, dia mengaku belum ada komunikasi apapun mengenai hal ini, baru sebatas ide. Pengembangan kerjasama Rusia-Indonesia tersebut tidak hanya untuk pengembangan dalam dunia, namun juga sebagai proyek non-energi teknologi nuklir, misalnya di bidang kedokteran dan juga pertanian. Kami akan melanjutkan kerjasama ini dan akan membentuk kelompok kerja untuk membahas masalah ini secara menyeluruh. Putin menyatakan hubungan Rusia-Indonesia bersifat konstruktif dan saling menguntungkan dan terus berkembang atas dasar tradisi, persahabatan, dan bantuan timbal balik yang telah berlangsung lama. Dia pun mengingatkan bagaimana Rusia membantu Indonesia membangun kenegaraan dan juga memperkuat posisi Republik Muda di kancah dunia agar tidak dimanfaatkan oleh negara adidaya yang hanya bertujuan untuk memperkeruh suatu negara. Rusia siap bela Indonesia bila perang terbuka dengan Australia dan sekutu AUKUS-nya. Indonesia memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Rusia. Keakraban hubungan kedua negara juga terlihat pada tahun-tahun sebelumnya dari awal masa kepresidenan Soekarno. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia kepada TVRI di kantor kedutaannya di Jakarta. Oleh karena itu, ketika beberapa waktu lalu Indonesia mendapatkan kecaman dan protes dari negara tetangga Australia terkait keputusan Indonesia yang dinilai berlebihan terhadap kasus penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia, Rusia terus memantau perkembangannya. Ia bahkan tidak khawatir bila ketegangan hubungan Indonesia-Australia semakin memburuk dan menyebabkan perang terbuka. Hal terbuka, jika akhirnya terjadi perang antara Australia dan Indonesia, Rusia tidak akan khawatir sama sekali sebab Australia hanya melihat senjata milik TNI yang dipublikasikan sementara tidak mengetahui senjata yang menjadi bagian rahasia operasi. Tapi Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini. Indonesia bukan tandingan Australia dan itu jika tidak dibantu oleh aliansinya yaitu AUKUS, jika tiga negara itu ikut campur terpaksa Rusia akan turun tangan. Duta Besar Rusia juga menyebut bahwa tanpa meminta Rusia tahu apa yang harus
dilakukan untuk membantu Indonesia bila suatu ketika terjadi penyerangan bersama oleh negara-negara sekutu Australia itu. Jika Indonesia menghadapi sebuah persekutuan, maka Rusia adalah sahabat Indonesia yang akan melakukan tugas sebagai sahabat baik yang tidak akan membiarkan sahabatnya diserang dalam sebuah ketidakadilan. Indonesia adalah sahabat kami yang tepatnya lebih tinggi dari sebuah sekutu, dan tentu kami akan melakukan hal yang lebih dari apa yang kami lakukan terhadap sekutu kami. Melindungi dan membantu sahabat adalah ideologi kami, tegasnya. Rusia saat ini juga terus memantau perkembangan konflik antara Australia dan Indonesia. Menurutnya, jika terjadi konflik senjata atau politik antara Australia dan Indonesia, maka Rusia tak akan tinggal diam, karena Indonesia adalah sahabat Rusia. Konflik antara Australia dan Indonesia ini dipicu oleh penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia. Sikap Indonesia menurut kami sudah benar. Pemerintah Indonesia tidak secara sepihak untuk menantang perang. Indonesia sangat penuh atas aturan hukum di dunia. Di sisi lain, Australia menganggap bahwa langkah-langkah yang ditempuh Indonesia sangat berlebihan untuk kasus penyadapan ini. Padahal data yang mereka sadap bukan hanya Presiden Indonesia, namun Presiden dunia termasuk negara anggota G20. Jika saja terjadi perang antara Australia dan Indonesia, lalu manakah Australia dibantu oleh negara-negara sekutunya seperti Amerika Serikat, Inggris? Rusia tak akan tinggal diam. Tanpa diminta, maka Rusia akan berjibaku bersama militer Indonesia menghajar Australia dan negara-negara sekutunya. Dubes Rusia juga menegaskan dengan mimik serius bahwa Rusia tak akan membiarkan Indonesia dikeroyok sampai babak belur oleh negara-negara sekutu Australia itu. Jika terjadi perang antara Australia dan sekutu Indonesia, saya yakin Indonesia akan menang, karena selain militer lebih unggul dengan para prajuritnya yang punya nyali baja dan berani mati, Rusia tak akan tinggal diam menghadapi para sekutu Australia itu, sekalipun ada Amerika dan Inggris di belakang mereka.